misalnya sloka, itu kan mantra ya Kak. Om Diosio Param Judir Pengaksa maning mulu Rikyo Yogiswari Sangat Mai nang ibancay ngot Kocapani calon arang Okonyane ratna mangali Idadane singgih ratu Krama bali sarang sami Pada siagang ajagang Seni budaya ne yukti Lestarian lan limbakang Mangde trepti Bali santi. Om Swastiastu, hari ini kita bersama dengan Mbok Pratnya Larasari. Iya, halo Swastiastu. Kemarin sudah podcast, kita membahas tentang apa ya, tarian-tarian yang viral yang ditarikan di berbagai tempat sakral maupun di lingkungan alam. Dan ternyata aktif bakat menggeluti sastra. Iya. Gitu. Jarang-jarang perempuan generasi Hindu menekuni sastra. Iya. Nah, kita belum tahu sastra-sastra yang difokuskan dari Mbok Larasari ini apa. Kalau informasinya pembacaan sloka, palawakya, kekawin, kemudian kidung-kidung, dan bahkan juga terkait dengan dongeng kalau di Bali. Kenapa diborong semua? Iya, karena balik lagi kakek seorang dalang, kakak sebenarnya yang sangat-sangat mengikuti kakek itu adalah kakak, karena kakak kan cowok. Saya 2 bersaudara aja, kakak cowok, saya anak bungsu, anak terakhir cewek. Namun di Bali itu dalang wanita itu memang sangat jarang, bisa dibilang susah untuk mencari bibit-bibit regenerasi gitu. Nah makanya ketika saya diketahui oleh orang tua mempunyai bakat di bidang vokal, di bidang sastra itu, ayo belajar, coba dulu belajar dalang gitu. Nah ucapan-ucapan dalang, nah seperti itu memang sering saya dengar karena kakek sama kakak kan terus setiap hari melantunkan itu. Kemudian dari mendengarlah saya juga bisa langsung melantunkannya, kemudian meresapi maknanya gitu. Nah, selain vokal-vokal atau dialog-dialog dalang, itu kalau dibalikan seni vokal itu dibagi menjadi 4. Ada yang namanya sekar yang paling susah, rumit atau sulit itu sekar agung. Nah, sekar agung ini dibagi lagi dia. Ada kekawin, ada palawakya, ada sloka gitu. Itu menggunakan suara berat. Itu di sekar agung ini semua kategorinya jenisnya itu menggunakan suara berat. Kemudian ada yang namanya sekar madya. Nah, sekar madya ini ada kidung. Di pura-pura. Kalau sekarang para muda-mudi atau anak-anak itu jarang. Biasanya ibu-ibu PKK yang sering mekidung kan. Jiwa pengayah. Ya. Tapi karena ibu saya juga ketua, kebetulan ibu saya adalah ketua seke itu komunitas kidung di Banjarnya, gitu. Jadi saya sering nimbrung kalau PKK di Banjar, saya ibu-ibu PKK terutama ibu saya mekidung, itu saya ikut nimbrung walaupun saya bajang dalam artian muda sendiri gitu. Itu karena saking senengnya nyanyi. Kemudian ada yang namanya pupuh. Nah, pupuh ini termasuk sekar alit. Gitu. Pupuh banyak juga jenisnya Kak, ada pupuh sinom, ginada, ginanti, maskumambang, dan masing-masing pupuh ini juga menceritakan. Kalau menceritakan sedih, pupuh Semarandana. Kalau mau suasana yang ceria, gembira, pupuh ginada, eman-eman. Kalau suasana serem, kalau misalnya saya yang tadi Kakak bilang suka mendongeng, saya suka mendongeng celonarang gitu misalnya, bisa diselipkan pupuh basur, ginada basur itu yang nuansa serem gitu. Terus ada sekar rare, ini yang paling gampang. Kenapa dibilang rare? Rare itu kan anak-anak.
Jadi yang menembangkan atau menyanyikan gending-gending rare ini ya cocoknya ya anak-anak. Seperti meong-meong, kalau bahasa Balinya ya juru pencar, ya nyanyian yang gampang untuk diingat gitu. Jadi Sekar Agung, Sekar Madya, Sekar Alit, Sekar Rare. Itu kategori biasanya kalau ingin les vokal Bali ya, olah vokal tembang Bali itu ada 4 kategori itu. Gitu. Itu kalau dari segi sastranya yang vokal atau yang tembang. Nah, kalau sastra di bidang puisi, kemudian mendongeng, berpidato itu kakak kalau tahu ada mungkin penonton Hindu Channel ada yang namanya lomba Porsenijar. Kalau dari kecil itu SMP sih saya SD juga ada. Nah, kalau Porsenijar itu pekan olahraga seni pelajar. SD-nya kalau di bidang sastra itu tingkat SD pasti mendongeng atau mesato Bali. Tingkat SMP-nya itu mepidarte atau pidato. Tingkat SMA-nya itu Dharma Wacana. Itu memberikan Dharma Wacana. Nah, dari SD itu saya sudah sering ditunjuk sama artinya mewakili sekolah untuk lomba Porsenijar di bidang sastra gitu. Kalau puisi itu di luar bidang Porsenijar, di luar ajang Porsenijar itu memang puisi saya senangnya puisi bahasa Indonesia senang, puisi bahasa Bali juga senang gitu. Dan sampai gamelan juga jago. Iya, karena ayah dosen, kalau bahasanya tuh karawitan. Karawitan itu artinya fokus ke gamelan. Jadi ayah seorang dosen gamelan di ISI Bali. Makanya juga belajar gamelan dari kecil. Proses itu kan butuh lama, Mbok, untuk bisa itu. Iya. Memang kan jadi waktu kita bermain habis. Nah, jadi waktu kecil memang saya itu kalau ditanya apakah ada waktu untuk bermain, ya ada. Karena kan saya juga kalau bisa dibilang Sukawati itu desa. Jadi bukan kota, bukan Denpasar ya. Artinya masih kehidupan bermain anak-anak itu masih melekat, sangat kental waktu saya kecil ya. Gitu. Jadi antara bermain dan juga berkesenian itu tetap dilakukan secara seimbang. Pemirsa Hindu Channel, dari Mbok Pratnya ini menunjukkan bahwa kita itu untuk mempelajari semua bakat yang kita miliki, kalau misalkan kita seni, ya akan bisa semuanya. Ternyata kita hobi di bidang lain, kalau kita fokus pasti bisa semuanya. Dan untuk membuktikan bahwa Mbok Pratnya bisa, dari seni suara tadi kita mau minta contohnya, dari cara gaya dalang juga kita mau minta contohnya. Kalau gamelan kita nggak ada bawa gamelan, lupa Mbok tadi bawa gamelan. Harusnya. Tapi gamelan mulut itu juga seni suara loh, Kak. Oh? Iya. Tidak. Oh iya, kemarin kita podcast kan bahas juga itu ya. Nari dengan gamelan mulut. Kata Mbok tadi disebutnya apa? Gamut. Iya, gamelan mulut, gamut. Ya dari kalimat bisa itu kita mau minta contohnya, Mbok. Oke. Yang pertama mungkin perbedaan suara yang paling kental ya. Tadi saya menjelaskan harus beda antara suara berat sama suara ringan. Nah, yang Sekar Agung itu, Sloka, Palawakya, itu harus kita menggunakan suara dalam. Contohnya, misalnya Sloka, itu kan mantra ya, Kak. Om Adi Diosio Param Judir gitu. Nah, kalau Palawakya lain lagi, dia suara berat tapi bukan ada cengkok, nggak ada cengkoknya dia gitu. Misalnya ini ada di tari Palawakya, Bengok Somaning Mulu Rikyo Yogiswari tuh. Nah, sekarang kita switch ke suara yang ringan. Nah, gimana perbedaannya? Misalnya di kidung, yang saya sering bilang kidung tadi bersama ibu-ibu PKK. Nah, itu kalau dewoyatnya biasanya, karena kalau kita di Bali kan ada dewoyatnya, buteyatnya, resiyatnya, manusayatnya. Nah, kalau dewoyatnya itu juga kidungnya harus disesuaikan. Kalau orang ngaben juga kidungnya disesuaikan. Jadi tidak boleh asal melantunkan kidung. Nah, kalau dewoyatnya ya kidungnya kidung warga sari gitu misalnya. Hida Ratu
kenal perbedaannya. Kalau tadi kalau Kido nah, suara ke dalam sama suara keluar itu memang harus jelas perbedaannya. Kalau pupuh hampir mirip seperti kidung. Kalau pupuh itu yang tadi saya katakan ada pupuh ginada, ginanti, baso, mas kumambang. Nah, ini contoh pupuh yang beda suara. Misalnya basur itu dia kesan serem. Misalnya ketika saya melantunkan dongeng Colonarang, Kocapani Colonarang, okonyane ratna manggali. Nah, jadi kan ada kesan seremnya. Jadi kita harus sesuaikan juga reng. Kalau reng apa ya bahasa Indonesianya ya? Stem suara. Stem suara. Kalau misalnya suasananya bahagia, ada pupuh ginada eman-eman misalnya. Ada ngeden. Nah, jadi sambil nyanyi pun kita ikut tersenyum. Nah, gitu. Sempat saya menciptakan. Balik lagi ke saya suka mendongeng. Di dunia dongeng atau Mesato Bali itu kadang kalau saya dulu menjadi peserta ya, artinya ketika lomba itu juri itu suka kita tidak hanya mendongeng secara biasa saja gitu. Coba selipkan kemampuan yang kamu miliki semua. Misalnya saya mendongeng Panbalang Tama itu kan dongeng bahasa Bali. Tapi saya juga selipkan kemampuan saya di bidang vokal gitu supaya juri itu tahu saya tidak hanya bisa mendongeng biasa saja, tapi saya juga bisa bernyanyi. Tapi nyanyian itu juga ada hubungannya dengan dongeng gitu. Misalnya dongeng Panbalang Tama itu saya bahasa Bali apa Indonesia nih? Yang Panbalang Tama itu bahasa Bali. Oh. Gitu. Coba kita contoh bahasa Bali. Nah, kalau bahasa Indonesia enggak bisa ya? Bisa. Kalau Panbalang Tama itu dulu memang yang saya dapat juara gitu, memang yang bahasa Balinya. Bahasa Bali. Oke. Misalnya di awal dongengnya. Keceritaku ada anak madan Panbalang Tama. Nah, itu juga bisa dihiasi, artinya naskah dongengnya itu bisa diisi pantun, kemudian bisa diisi nyanyian. Jadi ketika si pendongeng ini bisa menghiasi naskah itu dengan berbagai macam kesenian gitu, bahkan lebih gede nilainya gitu. Bisa lebih gede nilainya. Kemudian saya sempat menciptakan Pupuh Ginanti ini yang menceritakan tentang kita sebagai generasi muda harus mencintai seni budaya Bali gitu. Ida dan singgih ratu krama Bali sareng sami pada siaga ngajaga seni budaya ne yukti lestarian lan limbakang mangde trepti Bali santi. Itu sebenarnya artinya kita sebagai generasi muda harus tetap menjaga dan mencintai, mengembangkan, melestarikan seni budaya Bali gitu. Dalang. Ya, kalau dalang itu kita harus bisa perbedaan suara, Kak. Misalnya tokoh, kalau di dalang itu kan ada namanya punakawan di wayang itu. Kalau di Bali, di wayang Bali itu ada delem, merdah, sangut, tualen gitu. Nah, misalnya tokoh delem ini yang kalau terkenal di Bali itu bahasanya bangras atau keras bahasa Indonesianya kan gitu. Sangut! Mai nang ibancain ngut. Nah, jadi artinya kesini sangut gitu. Kalau si sangutnya ini partnernya si delem ini, dia karakternya itu kayak slow living gitu Kak, jadi tenang, lambat gitu. Kelong, udiang nah adeng gitu. Jadi kenapa ya pelan-pelan kenapa gitu. Kalau jadi dalang itu kita harus bisa ya sama mendongeng pun juga ada berbagai macam karakter kan dalam dongeng itu. Ada tokoh yang harus suaranya sebagai yang keras, ada tokoh lembut. Kalau apalagi yang mendongeng yang menceritakan hewan. Jadi gimana kita harus bisa seekor macan ini gitu. Kamu. Nah, balik lagi ke suara si pendongeng. Begitulah dongeng. Nah, balik lagi misalnya ada suara burung gitu atau suara monyet. Yang dulu tantangan saya yang paling besar itu adalah gimana cara suara manusia ini
itu bisa switch ke suara berbagai macam hewan atau binatang. Misalnya seperti monyet itu nah kan itu. Terus juga suara burung ayam kukreu. Nah, jadi dengan menjadi seorang dalang dan seorang pendongeng ini kita bisa mempelajari berbagai macam jenis suara, baik itu manusia ataupun hewan gitu. Mbak menyangka nggak sih sampai seperti ini mengetahui dan menekuni ini? Sebenarnya nggak nyangka ya. Jadi balik lagi, kalau bukan satu niat dari diri sendiri, walaupun orang tua mendukung nih, tapi kalau niat saya nggak ada kan juga percuma. Kalau niat ada tapi orang tua nggak mendukung, juga pasti nggak akan jadi seperti ini gitu. Dari kemampuan dan bakat yang memang dan bahkan sudah diterapkan ke murid-muridnya ini, tantangan terberat Mbok ketika sudah menguasai ini kemudian menurunkan kepada murid-murid atau generasi selanjutnya itu apa sih Mbok tantangan di saat ini? Tantangannya ya pasti kita sebagai seorang guru ya. Kalau sekarang kan saya bagaimana menekankan, mengajarkan kepada anak didik saya, kamu tidak harus menjadi, kalau saya kan memang seni itu sudah menjadi sebagai profesi, bukan hanya hobi itu. Nah, walaupun nanti kamu ketika sudah dewasa, apapun profesi yang kamu pilih, jadi dokter, jadi pilot, jadi bidan, perawat, Kak Laras sebagai seorang guru tidak pernah mengekang harus menjadi seorang seniman gitu misalnya. Tapi bekal yang Kak Laras kasih sekarang, kamu belajar nari itu jangan pernah dilupakan. Misalnya nanti kamu ingin kuliah keluar Bali, merantau, itu pasti karena ada satu momen yang memang sudah dibuktikan ketika kita sebagai seorang gadis Bali atau wanita Bali kuliah atau kerja merantau ke luar kota, ke luar negeri, pasti di luar kota, di luar negeri itu, oh orang Bali ya, coba nari. Nah, tidak bisa dipungkiri. Maka dari itu ketika sekarang saya mendidik anak-anak yang masih kecil, saya menekankan pelajari tari Bali, walaupun nantinya kamu tidak profesinya seperti Kak Laras. Jadi raihlah nanti apapun profesi yang kamu cita-citakan, tapi yakin dan percaya dimanapun kamu nanti, ketika kamu diketahui sebagai seorang wanita Bali atau gadis Bali, pasti kamu akan dituntut atau pentas menari dimanapun kamu berada nantinya gitu. Keren Mbok, Suksema. Ya. Kita tidak bisa diskusi lama-lama karena dari apa yang sudah Mbok lakukan ini sudah menginspirasi kita semua. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai umat Hindu, karena umat Hindu ini kan tidak hanya Bali saja ya Mbok ya. Ada Hindu Kaharingan yang dia juga harus menekuni, harus mempelajari kearifan lokal yang dia miliki, baik itu tariannya, baik itu sastranya mereka sendiri, khususnya Hindu Kaharingan, dan bahkan Hindu Jawa itu sendiri. Dia punya sastranya, dia punya tuntunannya, dan bahkan ada tarian-tariannya khusus. Dan mungkin daerah lain. Dari sini kita sudah menyaksikan Mbok Pratnya Larasari ini sudah mewujudkan bahwa budaya tradisi kita, agama kita itu sudah kuat. Tinggal bagaimana niat kita untuk menjalankan itu. Dan setelah menjalankan itu tularkan ke adik-adik kita. Benar. Nah, itu yang paling penting. Mungkin kalau tidak ada closing statement, kita sudahi gitu, karena artis media sosial kita hari ini sudah sibuk, banyak diundang gitu kan. Sampai Hindu Channel aja dibalesnya sudah 7 jam kemudian, sudah 3 jam kemudian baru dibales. Gitu. Ada closing statement atau cukup sudah? Cukup. Nggih, terima kasih. Kami tutup dengan Pramasanti bersama dengan Mbok Pratnya Larasari. Paramasanti, Om Santi, 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 Om. Sukses Mbok. Iya, sama-sama. Rahayu.